Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isa dari Praktikum Cerkom Kelas D dengan Pak Dwi Sumato sebagai dosen pengampu dan Mas Brandhan Gimnastiar sebagai asisten praktikum. Pada kali ini kami menjelaskan tentang modul 5, yaitu tentang kalkulasi IPnet IPv4. Nah, di sini kita dapat 3 hal, yaitu host IP address, real subnet mask, dan new subnet mask. Nah, ini langsung aja kita suruh nyari subnet bit, subnet created, host bit per subnet, host per subnet, ada network address, first host usable, last usable, sama broadcast. Sebelum kita nyari ke number of subnet bits, kita harus tahu dulu prefix length atau panjang prefix dari tiap-tiap subnet mask, mau original atau subnet. Kita cari dari yang original terlebih dahulu. Kita tahu bahwa subnet mask ini terdiri dari 4 oktet, yaitu dengan 1 oktet memiliki 8 bit maksimum. 255 sendiri itu adalah maksimum bit yang bisa ditampung oleh 1 oktet dalam subnet mask. Jadi kita anggap 1, 2, 3, 4 ini bertotal 255 sesuai dengan seperti rumus yang sudah saya tampilkan di sini dengan Excel. Nah, jadi kita udah tahu di sini panjangnya ialah 16. Jadi buat original itu ada 16. Lalu selanjutnya buat new subnet mask itu ada 8 kali 3 24 ditambah 248. Jadi kita bisa cross check juga di sini. Bisa kita kasih 1 di sini. Dari sini harusnya 1. Ini 144 tambah 208 240 dan 8. Kita tahu di sini 24 ditambah 2345 berarti kita dapat 29 ya, slash 29. Nah, 29 di sini kita disuruh nyari number subnet bitnya. Number subnet bit itu ketika 29 dikurangi 16 kita dapat yaitu 13. Oke, jadi kita dapat 13 buat subnet bitnya. Lalu subnet created tuh dengan menggunakan rumus 2 pangkat n ya, kawan tahu. Jadi kita bisa 2 pangkat 13. Jadi langsung aja kita hitung juga di sini. Sini klik 2 pangkat 13 itu 8.192 ya. 8192 di sini yang dihasilkan. Artinya number of his bit per subnet itu diambil dari maksimum ya. Jadi maksimumnya itu kan ada 32 dikurangi 29 itu sama dengan ada 3 ya. Ini ada 3. Selanjutnya host per subnet, jadi ada usable ya. Kita ada usable yaitu dengan 2 pangkat 3 itu kita bisa ambil 2 pangkat 3 itu 8 ya, 8, tapi 8 ini dikurangi 2 dikarenakan diambil buat network dan broadcast sama dengan 6, berarti hasilnya itu 6. Oke. 6. Selanjutnya network address-nya. Nah, buat network address nih ada cara unik buat saya sendiri, yaitu kita ubah oktet terakhir ini, host IP address dan new subnet mask itu dengan menggunakan rumus n. Jadi kita ubah dulu binarnya dulu 168 dan juga 248. Kita ubah binarnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan alat ini 248 kita udah dapat di sini 1 ada 5 ya, tuh 2 3 di sini. Buat 168 kita bisa 0 di sini, 0 lagi di sini, 0 lagi di sini. Banyakkan 168. Kita taruh sini mungkin 1. Oke, berarti ini. Jadi kita udah dapat buat binary-nya 1 1 1 0
1010123. Di sini kita udah dapat seperti sekitar segini. Jadi untuk apa namanya, 101 ini kalian perhitungan binary numbernya kalian bisa dengan rumus n ya, namanya tuh n. Jadi itu tinggal dikali aja, nanti kita bisa nemu pada total itu berapa. Jadi kalinya tuh gini, 1 kali 1 ini kan 1, lalu 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, habis itu 0 0 0 kan. Itu kalian bisa terapkan di sini. Kalian bisa terapkan di sini. Nah, berarti kita dapat network address-nya itu dia tuh di 168. Ini 166 ya, sorry, 166. Jadi kalau 166 di sini 1, di sini 1. Oke, kita udah dapat. Mana dapat? Ini salah ya, berarti ini bukan di sini, tapi ini 0, ini yang 1, ini yang 1. Nah, di sini kita cuma dapat di sininya aja. Jadi kita dapat 160. Jadi buat networknya itu 160. Terus kita cari addressnya dulu aja biar gampang. 160 kita tambah 8. Jadi kan karena kita udah tahu di sini buat host per subnetnya usable-nya itu ada 6, tapi biar digabung itu ada 8, tapi kita minus 1 aja. Itu berarti ini 167 ya. Ini 167. Buat first host usable itu network address kalian tambah 1, jadi 161. Selanjutnya yang ini tuh 162. Jadi sebenarnya itu yang ini fullnya tuh seperti ini. Maksudnya terus ini yaitu 160. Seperti ini hasilnya tuh jadi seperti ini. Untuk mempersingkat waktu aja, langsung aja kita lanjut ke nomor 2. Dengan cara yang sama kita tentukan dulu perfect line-nya dari tiap-tiap subnet. Taruh saja dulu ini buat catatan. Jadi buat yang pertama kita tahu ada 24, yang kedua itu 24 ya, kita kurangi 1 aja, berarti itu 23. Nah, berarti ini kan 23 dikurangi 24, hasilnya sama dengan minus 1. Dan minus 1 itu nggak ada. Ini tuh bukan lagi subnetting, tapi ini namanya adalah supernetting. Atau bedanya subnetting dan supernetting adalah jika kita subnetting itu adalah kita minjam 1 bit ke host portion. Jadi kalau kalian tahu, semisal tadi, misal katakanlah inilah, di sini ini kan 1111 dan ini 000 semua. Nah, kalau pada kasus seperti ini, kadang kan yang kita tuh pinjam ke network, pinjam ke host portion, bukan network portion gitu. Tapi di kali ini kita itu memberikan lah ke host portion. Jadi network portionnya itu berkurang, host portionnya nambah. Jadi kayak gini aja kita contohkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Anggapnya ini 8. 0 gitu. Nah, kalau kita subnetting ya, di subnetting itu kita tuh minjem di 1 itu di sini. Jadi ini 1 harusnya. Kalau kita pakai subnetting, tapi di kali ini kita tuh menggunakan supernetting, yaitu kita malah mengembalikan balik ke host portion. Jadi harusnya tuh begini. Jadi bukannya kita minjem, tapi kita malah ngasih balik. Jadi network portionnya di sini, dari sini sampai sini itu network portion, dan selanjutnya adalah host portion. Jadi itu. Nah, jadi karena ini minus 1, berarti nggak ada yang bisa dibikin subnetnya tuh nggak ada, jadi 0, tetap 0. Subnet grade-nya juga 0. Nah, tapi ini tuh dua jaringan ini jadi bergabung jadi 1. Jadi dia akan ikut jadi /23. Nah, tapi karena ini sudah bergabung, buat host bit per subnetnya kan ini kan 24. Misal 32 kurangi 24 kan harusnya 8. Baik, saya lanjutkan lagi terkait ini tadi.
karena tadi apa namanya itu dari jaringannya ini sudah bergabung menjadi slash 23, yang awalnya itu hotspot per subnetnya itu harusnya bisa menampung sekitar 254 ya, karena itu pangkat 8 kan, 32 kurangi 24 gitu. Sekarang tuh jadi 23, jadi 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita hitung kan 32 pangkat 29 pangkat dikurangi 23 gitu, hasilnya tuh 9. Nah, kita coba teman-teman, 2 pangkat 9 sekarang, jadi bukan 2 pangkat. Di sini saya hapus dulu 2 pangkat 9 di sini ya. Jadi kita udah tahu di sini hotspot subnet tercipta 9, lalu di sini itu ada 512 dikurangi 2 dengan 510. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin, kalau ada subnetting kenapa interrupt subnet? Jadi subnettingnya tetap ada dikarenakan dia itu hanya bergabung pada di 24, tapi yang membuatnya berubah yaitu dalam satu bitsnya itu berubah jadi 9 bukan 8 lagi, karena mengikuti slash 23, karena udah gabung jadi 23 kayak gitu. Lanjutnya ke network address juga sebenarnya bisa dengan rumus yang tadi gitu, tapi supaya kita lebih simpel, kita tahu di sini 0 itu dimulainya kan kita dari 0 ya sampai 512, dan itu kan nggak mungkin, porsinya kita tuh di sini hanya 255 aja. Kalau 500 kan kebanyakan. Jadi kalau kita misal kita contoh gini ya, taruh sini dulu sama ini juga gitu, ini contoh di sini. Buat hasilnya kan 255. Jadi jika kita 500 itu kan pasti kelebihan gitu, pasti kelebihan 1 gitu, kelebihan 1. Jadi kayak gini. Semisal kita punya 500, kita tuh isinya tuh dari belakang. Anggaplah ininya jangan 255 deh, 254 gitu. Kita punya 500 di sini. Yang dihitung dulu tuh dari belakang. Jadi oktet keempat dulu diisi. Karena kita tahu maksimalnya tuh 255, yaudah kita kasih di sini 255. Ini udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, terus sisanya bagaimana? Sisanya tuh bakal masuk ke sini. Jadi dia bakal mengembalikan lagi ke host portionnya. Jadi di sini tuh bakal jadi reset lagi jadi 1. Jadi kayak gitu. Jadi habis 255 mentok, kan masih ada 255 sisanya kan? Atau enggak, kalau udah 255 mentok, habis itu kalian pengen masuk 255 lagi, nggak mungkin kalian beliin oktet baru. Makanya 255 satunya tuh sisa jadi 1. Jadi bakal naik. Nah, sama jadi ini. Jadi awalnya ini tuh bakalan gini dulu. 255 dulu kayak gini. Nah, kita gini dulu. Nah, networknya tuh kita tahu di sini. Kenapa kita udah tahu networknya di sini? Karena ini 1. Habis itu kan di sini tuh kita disuruh nyari broadcast. Nah, broadcastnya tuh dari sini. Di sini. Nah, di sini tuh harusnya tuh begini kan. Harusnya tuh kayak gini, 510. Tapi kan ini nggak cukup, nggak mungkin juga kita pakai 500 gitu. Jadi kita mentok dulu 255 gitu. Terus 255 kita mentok di sini tuh, karena 500 ya, kita punya jatahnya tuh 500 buat satu subnet, berarti 1 begini bertambah. Dan ini berlaku ketika ribuan dan segala macam juga sama. Belakangnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini broadcast address-nya itu berarti 254 itu, dan di sini karena plus 1 ya udah berarti 31 gitu. Buat last host-nya 253 berarti. Lalu ini harusnya 31 254, ininya 255 gitu. Kayak gitu. Jadi ini tuh supernetting, bukan subnetting. Jadi yang membedakan subnetting di supernetting tadi itu tuh. Jadi yang harusnya kita itu pinjam ke host portion, malah kita yang mengembalikan ke host portionnya nambah, networknya jadi lebih sedikit kayak gitu. Oke, masih ada waktu. Kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu kita punya 202 di sini ya.
Di sini punya 202, ini kasih 0 dulu. Oke, 202 di sini ada 128. 128 itu berarti kita tambah satu aja ya di sini. Berarti kita punya 24 sama 25. Oke, 24 sama 25 di sini. 24 buat awalnya 25. Berarti terbentuknya itu kita punya satu subnet ya. 25 kurangi 24 berarti kan 1 di sini. 2 pangkat 1 itu ada 2. Berarti kita cuma punya 2. Kita subnet created. Di sini 32 dikurangi 25 itu 325 itu ada 7 ya, ada 7. Berarti speed per subnetnya itu di sini ada 7. Nah, 2 pangkat 7 itu 128. Berarti di sini ini 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Oke, untuk address kita bisa pakai rumus n ya. 128 ini kan 100 ya. 128 ini 1 2 2 3 1 2 3 4. Lanjut lagi buat 102. 102 ini kita 0 sini, ini 1 jelas. Ini 1 nih. Oke, kita udah ketemu 102 ya. 102. Oh, ini 1. Oke, 102 udah ketemu ya kita. Jadi kita samakan aja 0 1 1 0 0 1 1 0. Di sini nggak ketemu. Jadi kan 0 berarti kan. Berarti kita udah tahu. Berarti di sini network address-nya itu 0. Udah kayak gitu aja. Dan kalau ingin pembuktikan di sini kan dalam satu subnet itu ada 128 hostable, 126 hostable gitu kan. 128 buat hostbitnya, fullnya gitu, mentoknya gitu, hostnya itu. Nah, jadi ya ini kan berarti kan 0 sampai 128 seperti ini kan. Nah, ini host IP address kita itu 102, berarti 102 kan ada di sini. Makanya hasilnya itu buat host IP address-nya itu ini. Broadcast-nya itu ada di 127. Dan untuk karena ininya itu tadi 0 ya, ingat di sini tuh 0 plus 102, ini tuh plus 1, dan ini 126 126. Selesai. Jadi udah kayak gitu buat yang ini. Kita lanjut lagi buat soal yang keempat. Baik, kita lanjut di soal keempat. Di soal keempat kita punya 110 dan 248. Langsung aja kita cari prefix lainnya, yaitu yang atas 24 ya. Yang bawah kita hitung lagi, kita udah 102 di sini. Kita coba tambah 1. Sini kita tambah 1. Kita udah dapat berapa? 254. Berarti kebanyakan ya. Berarti kita 0 di sini. 246. 246 kita hapus di sini. Oh, di sini masih ada ternyata. Ini lebih. Oke, 248 itu kita dapat tuh 2 3 4 5 ya. Dapat 5 kita berarti. Di sini dapat 5 berarti 29. 29 kurangi 24. 29 kurangi 24 itu udah 5. Kita di sini ada 5 ya berarti. Ada 5 di sini. Lalu di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Terus di sini speed per subnetnya itu 32 dikurangi 29 itu 3. Di sini itu 8 kurangi 2 sama dengan 6 ya. Lalu networknya 248 itu tuh 2345 tuh 23. Sini kita nolkan 0 kita berapa dapatnya di sini 196 196 ya. Kita coba 1 di sini 112 kebanyakan berarti. Ini 1 ini 1 ini 1. Oke.
Kita coba n kan 0 0 1 1 0 1 1 1 0. Oke. Kita hitung di sini 0 1 1 0 1 0 0. Oke. Di sini kita samakan aja biar gampang. Ini 0 0 0. Oke, berarti cuma di sini 0 aja di sini. Jadi 0, di sini jadi 0. Ini 0. Oke, berarti subnetnya itu ada di 104. Ya, di 104 di sini. Biar gampang, langsung gini aja. Jadi buat subnetnya itu network address, itu ketemu di 104 di sini. Terus buat first host usable-nya 105. Lalu buat address-nya karena itu 8 ya berarti. 8 112 berarti 110 benar. Buat last usable berarti terus yang ini itu 111. Lalu selanjutnya mengapa penting pada menganalisis suatu mengapa subnet sangat penting saat menganalisis suatu IPv4 address? Penting mana ini? Mengapa penting? Karena yang pertama ketika kita ingin menganalisa suatu IPv4 ya address ini, kalau kita nggak tahu subnet masknya, kita nggak bisa menentukan mana yang network portion, mana yang host portion. Kayak contohnya gini lah, nggak yang seperti ini gitu. Dua hal ini itu kita hilangkan lah. Kita tahu dari mana yang network portion, mana yang host portion gitu. Tapi kalau kita adanya kalau kita adanya seperti ini, kita tahu, yang ini network, yang ini host portion. Jadi kita tahu tuh bagian mana network, bagian mana yang host portion, kayak gitu. Jadi pentingnya itu, kita jadi bisa mengidentifikasi mana yang network dan mana host portion. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita akan lanjut ke soal yang Excel. Baik, di Excel kali ini kita diberi sedikit bantuan dengan kalkulasi IPv4 gitu. Kita di sini disiapkan macam perhitungan gitu. Kita disuruh membedah tiap octet dengan hasilnya yang sama gitu. Kita nyari di sini 192. Langsung aja tanpa berlama. Jadi kita isi 1. Oke, 92 kita ketemu buat yang pertama. Yang kedua itu octet 2 ya. Berarti kita masuk di sini. Karena ini harus IP address. Kan harus IP address nih, harus IP address ya di sini. Nah, di sini kita masuk di sini ya berarti. 168. Di sini 168 yang kedua. 1 ya mungkin 16 ini 88. Oke, udah ketemu ya. Lanjut octet 3 200. Oke, sini udah ketemu. Banyak kan? Ini 1 harusnya. Ini 0. Oke, udah ketemu 200, seharusnya 139. Banyak kan? 139 tuh. Oke. Udah cocok ya berarti ini, sudah cocok semua. Lalu selanjutnya ini ada subnet mask ya. Subnet mask yang kita pakai itu kita pakai yang new subnet mask. Jadi ini ini bakal 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini sama semua 1. Semua. Kecuali yang octet terakhir. Yang terlewatkan ini kenapa 11 ya? Oke, 255. Yang ini itu 0 karena 254. Oke, terus kita hitung di sini. Number bit of subnet. Kita harus cari prefixnya dulu di sini. Kita slash berapa di sini? Slash 24. Di sini ada slash berapa di sini? Ada slash. Kita ada 224 ya di sini. Salah berarti bukan 254 ya. Di 0 0 0. 224 sini kita nongkrong lagi. 0 0 24. Tambah 3 ya berarti ya, 27 berarti. Sini 27, sini 27. Berarti di sini 27 kurangi 3 itu ada 3, 2 pangkat 3 itu 8. 32 dikurangi 27 itu ada 5. 2 pangkat 5 itu 32. Di sini terdapat. Network address kita bisa hitung aja kali di sini ya. 139 dengan 24. Sini ya, kita hitung 1. Udah, 128. Berarti pada subnet 128 berarti 128. Bisa. Tadi dulu. Atau di sini bisa. Sama berarti kita 128 aja sini. Terus karena ini network address ketemu ya 128 network address-nya. Di sini P4 address-nya it host in di situ. Usable itu ke 1 129.
karena ini tambah 32 ya, dia tambah 32, harusnya itu 160 jadi 159, di sininya 158. Jadi kayak ini udah selesai buat yang Excel. Lalu selanjutnya kita ngerjakan buat yang Sapet Mas. Ngitung binary number, kayaknya binary number dari traffic ya. Jadi kita butuh bantuan dengan alat yang di sebelah tadi. Nah, di sini kita setting aja langsung satu gitu. Karena 255 ya. Satu. Kita samakan dulu. Oke. Udah ya. Kita udah tahu di sini kebanyakan nih harusnya 1. Oke. Berarti ini tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tik tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4 gitu. Kliknya ini juga sama yang di sini. Oke. Yang bikin beda cuma dia sini 0, udah selesai aja. Terus di sini juga sama. Yang bikin beda ini kan tinggal kurangnya juga di sini. Kan 24 nih. Udah tahu nih, banyak sama nih. Kita kurangnya di sini kira-kira 0 yang mana gitu. Iya, 0 2 ya. Jadi bakal berurutan gitu. 0. Yang ini tuh 248. 48 kita 0. Nah, gitu. 23. Tuh 234. Ini 224. Tuh 2345. Tuh 2345. Juga sama. Tuh ini tuh 23456. Tuh 23456. Juga sama. 23456 nih, 1 ya. 23456. Nah, udah. Langsung sini aja, sebenarnya bisa ada cara juga. Bisa cuma gini aja. Jadi seperti itu. Yang ini tuh 0. Yang sini tetap 0 juga ini. Ini sama, dan ini yang ini lebih sekarang sih. Oke, baik, ini udah selesai semua buat binary number-nya, bitnya ini udah selesai juga. Jadi ini akan terlihat ke atas ini, jadi kelihatan sangat apa ya, turun terus gitu sampai terusnya. Jadi udah segitu aja untuk penjelasannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang bermanfaat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.